Selamat datang guys di Lakoni Media ya, bersama saya Ahmad Farurozi. Kali ini kita akan bahas konten mengenai IPO GTSI, dimana judul konten ini adalah nyangkut GTSI minus 19% jancu. Nah, ini adalah judul konten kali ini ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, slide tadi adalah disclaimer on ya, dimana semua transaksi jual atau beli adalah tanggung jawab dari investor itu sendiri. Jadi konten ini bukan ajakan jual atau beli, hanya sekedar analisa dari saya. Oke, kita lanjut ke materi ya, dimana pergerakan saham GTSI itu di hari pertama tanggal 8 September, 9 September, 10 September itu ARB terus, dimana yang pertama adalah di tanggal 8 minus 7%. Hari kedua IPO itu minus 6,45%. Hari ketiga tanggal 10 September itu minus 6,90%. Jika di total kurang lebih minus 19% ya. Dari 8 sampai 10. Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Oke, kita akan bahas dari transaksi saham ya. Ini transaksi dari 8 September sampai 10 September 2021. Dimana di sini saya bagi nih pasar reguler, di pasar tunai dan pasar nego. Dimana ketika kita mau jual beli saham itu ada 3 kategori transaksi nih, mau di pasar reguler, mau di pasar tunai atau di pasar nego. Yang pertama di sini di pasar reguler yang paling banyak beli itu adalah YP. YP ini adalah Mirae Asset. Kemudian CC, kemudian XC ya, XC ini ajaib, volumenya 167.152 dan 146. Ini saya akumulasi ya dari tanggal 8 sampai 10 September. Dia beli di angka rata-rata itu 92, 92 dan XC itu di 91. Kemudian yang jualan itu di pasar reguler adalah YB, MG, dan SF. YB sendiri dia jualan di 93 ya, di 502.000. Kemudian si MG itu 85, si SF itu 92. Nah ini udah jual rugi ya, dimana harga IPO itu di angka 100, dan ketika mereka jualan di angka segini berarti udah rugi statusnya. Kemudian di pasar tunai ini ada SA sama YP, kemudian GR sama CC, dimana SA sama GR ada transaksi jual beli ya di 4.000 lot di harga 81. Kemudian CC dan YP itu transaksi sebesar 83, dia jual 83, kemudian dibeli 93 ya rata-rata belinya. Kemudian ada di pasar nego ya, ini yang rame ya di pasar nego, di mana pasar reguler itu harganya udah drop ARB, itu antriannya sangat banyak. Artinya ketika antriannya itu sangat banyak, otomatis yang mau beli itu agak takut ya, agak takut masuk karena potensinya besok akan di ARB lagi. Ya, untuk di pasar nego di sini MG itu beli 50 juta di FRX 93, kemudian SA 11 juta di FRX 60,
ZP 6 juta di efrek 87. Kemudian yang jualan ini adalah YB, DR, dan GR ya. Ini YB jualan 49, kemudian DR 11 juta, GR itu 10 juta di angka 55 dan 60. Ini si DR sama GR itu udah jual rugi banget ya. Dimana harganya hampir separuhnya di harga 60 dan 55. Dimana mereka ini ketika mau jualan di pasar reguler itu nggak bisa ya. Nggak bisa dalam artian apa? Karena antriannya udah gede dan orang pengennya semuanya jualan. Artinya dia jualan di pasar nego, jual rugi ya kurang lebih dia rugi 40%-an ya. CDR sama GR. Oke, penyebab drop. Nah, penyebab drop di sini adalah allotment AIPO itu 100%. Nah, rata-rata itu ketika AIPO, investor pada booking atau order barang, dia biasanya jatahnya itu cuma 15%, kemudian 10%, 25%. Kecil-kecil lah. Nah, cuman di GTSI itu mereka dapat 100%. Biasanya orang memainkan nih. Ketika biasanya dia dapat 25%, mau beli misalkan 100 slot nih. 100 slot dia ketika dapat 25%, maka dia ngorder 100 dia cuma dapat 25. Nah, kemudian karena strategi dia ingin dapatnya 100, dia naikin ordernya ke 400. Yang order 400, kemudian dapatnya niatnya biar 100 slot. Ternyata dia dapat 100%. Artinya duitnya keluar semua ya. Nah, ini yang menjadikan investor panik dan semuanya pengennya jualan. Kemudian di grup investor retail ramai panic selling ya. Jadi di grup karena penjatahannya 100%, semua pengen jualan ya. Makanya harganya di hari pertama langsung kena di ARB. Kemudian dikait-kaitkan dengan pemanggilan Tommy Soeharto di kasus BLBI ya. Jadi PT GTSI ini anak perusahaan dari PT Humbus Intermoda Transportasi Tbk. Atau kode sahamnya di sini adalah HITS. Nah, dari anak perusahaan ini ada beberapa kepemilikan milik Tommy Soeharto. Nah, kemarin kurang lebih ada berita itu 3 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu itu. Tommy Soeharto itu dia dipanggil oleh yang ngurusin kasus BLBI ini, tapi si Tommy Soeharto itu nggak hadir ya, dia cuma mewakilkan suruhannya buat mewakili dia di pemanggilan tersebut. Nah, itu membuat investor ini sangat khawatir ya, dimana ketika itu keputusannya adalah yang bersalah adalah si pihak Tommy Soeharto dan kawan-kawan, itu dendanya itu kurang lebih 2 triliunan lah. Jadi ini harga IPO itu GTS itu kurang lebih 2 triliun market cap-nya. Otomatis si investor akan menduga-duga potensinya bakalan ini sebagai ajang cari duit buat membayar tersebut. Nah, kita masih belum tahu ya, ini masih isu-isu, kita tunggu berita yang akan datang di kemudian hari ya. Oke, ini penyebab drop. Lanjut, yang bikin konten pegang berapa? Waduh, ini pertanyaannya sangat sulit ya. Oke, dalam konten ini saya akan menyebutkan jadi saya di sini statusnya udah minus 19% dan saya pegang
di 130 lot ya. 130 lot ya, kebetulan saya ordernya nggak banyak ya, yang nggak tahu ya, feelingnya nggak dapet di GTSI, jadi saya ordernya nggak banyak, sekitar segitu ya. Oke, lanjut. Strategi judonya gimana ya? Strategi judonya saya masih sabar ya, masih sabar, masih wait and see pergerakan saham berikutnya ya. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita lupa terhadap prinsip jual beli ya. Dimana prinsip jual beli adalah beli di bawah kemudian jual di atas, itu jangan sampai lupa. Nah, strategi jitunya di sini saya ada dua opsi ya. Yang pertama adalah wait and see, nunggu pergerakan saham, karena ketika saham ini arah otomatis bakalan nutup kerugian. Nah, kita tunggu aja. Ini strategi pertama. Kemudian strategi kedua, kita akan average down ya. Dalam artian dari 130 lot ini, ketika harganya udah mulai ada perlawanan naik, mungkin saya order harga di bawah ya, harga di bawah saya order ya, prosentasenya kurang lebih saya mungkin samain ya, 130 lot saya order, kemudian harga naik saya jual, otomatis itu akan membuat average down dan bisa menutup kerugiannya dengan cepat. Dalam artian yang tadinya 19% saya minus, kemudian dibagi dua, kurang lebih saya hanya butuh 9,5% kenaikan buat nutup kerugian. Oke, saya mungkin strateginya seperti itu. Jadi tetap tenang ya, karena kalau misalkan kita mau jualan semua dan pasang harganya di ARB, ya harga bakalan drop. Jadi tetap teman-teman yang pegang agar tetap tenang, kita wait and see aja. Oke, terima kasih konten mengenai GTSI dari saya. Jika konten ini membantu teman-teman dalam sedikit masukan atau menganalisa saham, minta dukungannya agar di subscribe, like, dan komen. Selamat pagi dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.